Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, berasal dari SMA Awal Hidasim Tebu Ireng, Jombang. Di sini saya akan memaparkan tentang karya tulis saya berupa DIPA, digitalisasi perangkat ajar, pengembangan perangkat ajar digital berbasis website aplikasi Canva. Yang pertama, mengapa sih perlu adanya digitalisasi? Masalah yang ada bahwa dengan perangkat cetak yang ada menjadikan ketidakpraktisan dalam penggunaan keseharian, butuhnya ruang penyimpanan dan butuhnya alokasi anggaran dalam proses pencetak dan isu lingkungan tentang penggunaan kertas berlebihan. Nah, dari masalah yang ada, kita mempunyai sumber daya yang bisa dimanfaatkan, yaitu akun Belajar ID untuk mengakses Canva for Edu, jaringan internet yang merata di sebagian besar wilayah, dan kemampuan adaptif guru tentang teknologi yang mulai semakin berkembang. Nah, dari sini masalah kita bisa dijawab dengan sumber daya yang ada, yaitu dengan digitalisasi perangkat ajar. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, tujuan dari karya tulis ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan web, bagaimana proses pengembangan web ini dibuat, hingga potensi perkembangan dari web itu sendiri untuk mengembangkan administrasi perangkat pembelajaran berbasis web. Manfaat yang didapat adalah yang pertama, efisiensi, baik itu dari anggaran, waktu, dan proses dalam pembuatannya. Kita tidak perlu lagi menyediakan ruang atau space untuk penyimpanan perangkat dalam bentuk cetak. Dengan digitalisasi akan lebih sederhana dan memudahkan dalam kepraktisan kesehariannya. Manfaat yang kedua adalah semakin adaptif dengan terhadap perubahan yang ada. Guru semakin bergerak, menerima, memperbarui dalam pengalaman teknologi sehingga mampu mendampingi siswa-siswa dalam beradaptasi dengan teknologi. Manfaat yang ketiga adalah menormalisasi guru menggunakan perangkat pembelajaran digital. Yang kedua, materinya adalah mengapa web ini dibuat dari Canva. Yang pertama, platformnya desain yang sangat mudah digunakan atau familiar di dunia pendidikan. Mana terkait dengan poin kedua bahwa ini terintegrasi dengan Belajar ID, di mana pemerintah sudah memfasilitasi pendidik untuk menggunakan aplikasi terintegrasi dengan belajar.id. Yang ketiga, yang paling mudah adalah tanpa belajar coding. Mekanisme inovasi. Yang pertama yang saya lakukan adalah identifikasi unsur perangkat pembelajaran yang akan dijadikan konten. Kita kerjakan selanjutnya adalah rancangan desain template. Yang ketiga selanjutnya adalah mengisi konten dengan unsur perangkat pada template. Selanjutnya ketika semua sudah selesai maka kita bisa mempublish dan melakukan pengujian fungsi tombol dan tampilan. Nah, ini adalah contoh hasil dari perangkat pembelajaran saya di tahun pelajaran 2024-2025, di mana masih sebatas pada modul ajar, beberapa instrumen asesmen, penjadwalan, kalender akademik, dan CPATP. Seharusnya konten yang bisa saya tambahkan ada banyak sekali, yaitu diantaranya jurnal mengajar, presensi kehadiran siswa, input penilaian, anekdotal record, program pengayaan, dan remedi. Nah, rencananya ini akan saya kembangkan di tahun pembelajaran berikutnya. Target untuk penggunanya adalah guru yang memiliki akun Belajar ID. Yang kemudian target yang kedua adalah guru-guru yang mengajar lintas jenjang. Yang ketiga adalah semua guru yang terfasilitasi jaringan internet. Keberlanjutannya, yang pertama kebutuhan efisiensi. Jika dilihat dari sumber daya yang ada bahwa teknologi ini mudah untuk dipelajari, user friendly, dan
banyak dimiliki aksesnya oleh guru-guru se-Indonesia, maka secara kebutuhan efisiensi bisa terjawab dengan ini. Kita bisa memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk kepraktisan, efisiensi ruang. Kita nggak perlu lagi menyediakan lemari tersendiri untuk perangkat atau memenuhi meja kerja kita dengan perangkat. Yang kedua adalah ketersediaan akses dan sumber daya. Sekali lagi, dengan adanya kesediaan akses dan sumber daya sangat memungkinkan sekali untuk guru-guru di Indonesia memanfaatkan website Canva menjadi digitalisasi perangkat ajar. Yang ketiga adalah sosialisasi yang mudah. Dalam artian karena ini aplikasinya sangat mudah digunakan dan sangat familiar di dunia pendidikan, maka guru-guru akan sangat mudah untuk mempelajari dan membuatnya sendiri. Jika memang butuh untuk sosialisasi atau pendampingan, maka tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan pendampingan. Sehingga setiap guru bisa mampu membuat administrasi pembelajaran digital mereka masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.